ialah hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Oh iya, masih materinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Dan ada juga tadi permintaan dari jamaah tentang panitia meminta tentang sholat-sholat yang diharamkan, waktu-waktu diharamkan. Oleh Allah. Jawab. Ya, saya kira dengan hormat dipersilakan pada guru al-an falyatafadal maskuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah atas rahmat Allah jualah, maka pada subuh hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita berada pada bulan Muharram, yang berarti kita telah memasuki tahun baru kita. Walaupun mungkin banyak yang tidak menyadari. Karena tidak ada tanda-tanda yang dibuat orang. Hampir mirip-mirip dengan proklamasi ini. Sepertinya di daerah hanya dengan naiknya bendera-bendera itu dengan umbul-umbul, tapi kegiatan tidak nampak. Biasanya di Baru, di dalam menyambut tahun baru, ada pawai, ada juga khitanan massal anak-anak kita. Semua yang tamat tahun itu, tahun yang lalu ini, dikumpulkan di Masjid Agung, diadakan khitanan massal. Itu untuk semaraknya tahun baru. Kemudian ada tujuan yang lain, yaitu adanya di antara masyarakat kita yang memantangkan untuk keluar dari rumah. Apalagi melakukan kegiatan keluarga. Mape maliang yaro, mapu gau, riosonom purungi Muharram. Nah, senginakas. Nah, ini yang kita harus pupus. Salah satu cara itulah bagaimana anak-anak kita satu Muharram itu diadakan khatam, penamatan Al-Quran secara massal di Masjid Agung di Kabupaten Baru. Karena ini anak kecil yang tamat, otomatis ibunya sudah mengikuti anaknya ke sana tanpa disadari bahwa kita sudah keluarkan dari rumahnya. Ada pernah pengalaman orang Mangkoso ini datang ke rumah minta untuk dimanasik di rumahnya. Manasik haji karena biasa. Di samping manasik dilaksanakan kecamatan, kabupaten, Anda juga meminta untuk di rumahnya. Saya kasih hari, kalau tidak salah ingat hari Senin. Diterimalah. Tapi besoknya balik, minta digantikan. Alasannya nakasa. Mungkin setelah kembali entah ibunya atau neneknya yang beritahu, kulena ya tuh nareko gurutan, nakasa ya tuh. Minta diganti, saya ganti. Saya katakan nanti kalau datang ke sana, kasih manasik baru diberikan penjelasan, pencerahan. Yang ironisnya, waktu itu persis hari itu pula keberangkatan jamaah haji baru ke Tanah Suci. Ya, maka karena
Suruh ni pasang nakasat na. Nirita makada ikan akan nakasat jauh pai ka yari kamu rebola. Masih ada hal-hal yang sering itu oleh masyarakat ya. Ada yang takut foto bersama 3 orang. Terus lari itu cari tambahan. Tome tahu ya mau foto matel. Ada yang tidak mau dipegang ubun-ubun pengantin perempuannya narikoi pasti karai boting ya. Padahal itu yang dianjurkan Rasulullah. Pernah kejadian saya diminta untuk mengantar jamaah pengantin laki-laki untuk mapasi karawa. Terus itu indok botina sudah memang kasih begini di atas kepala pengantin perempuan sudah melindungi. Karena dia khawatir jangan sampai itu, padahal memang itu yang menjadi sasaran. Jadi saya pegang tangan pengantin perempuan, pengantin laki-laki, dia sudah kasih begini di atas kepala pengantin perempuan. Jadi saya putar-putar. Pokoknya seperti pesawat yang mau landing tetapi cuaca buruk. Sampai ambil kesempatan tuh. Ya. Sekarang ini kalau diminta seperti itu, saya berikan keterangan penjelasan lebih dahulu bahwa saya ini dipercayakan untuk melakukan ini dan saya akan lakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, yaitu itu cara itu. Dan ya engkau itu bacana. Ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini sudah pengalaman tidak ada. Hanya pernah di Makassar ini. Hanya Narima itu yang mengatakan, apa nih? Sudah ada artinya. Sudah ada nada-nada keberatannya untuk dilakukan seperti itu. Saya katakan ini saya akan lakukan amanah buat saya sesuai dengan anjuran Rasulullah. Hal-hal macam ini masih sering ada di tengah-tengah masyarakat kita itu. Pemali. Nah, ini dalam kaitan dengan bulan Muharram, itu masih ada. 2 hal dalam kaitan dengan Muharram ini masih sering dilakukan masyarakat kita. Yang satunya itu dibenarkan. Yaitu apa? Mebu pecak sura. Pecak sura. Itu pecak sura, pecak Asyura. Apa asal muasalnya ini? Sebenarnya bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gelar bulan Muharram dengan Syahrullah. Syahrullah. Bulan Allah. Mungkin ada orang yang bernama Syahrullah yang kelahiran Muharram. Tapi tidak diberi nama dengan Muharram, tetapi diberi nama dengan Syahrullah. Lalu keutamaannya karena tahun baru dimasuki dengan terbitnya Muharram. Dan Rasulullah mengatakan, Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdal sesudah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang diberi nama Allazi tad'unahu al-Muharram, yang diberi nama Muharram. Itu kata Rasulullah. Puasa yang paling afdal, siapa di antara kita ini yang rajin puasa, berbahagialah dengan puasa bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan puasa yang paling afdal, ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Puasa yang paling afdal sesudah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang diberi nama Muharram. Bagaimana keutamanya? Ada riwayat dari Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas mengatakan
Man sama yauman minal muharram falahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Siapa yang puasa sehari dalam bulan Muharram itu bernilai 30 hari puasa. Berarti bernilai 1 bulan. Kalau memang demikian berarti kalau kita sempat puasa 12 hari dalam bulan Muharram berarti sudah bernilai 1 tahun. Itu keutamannya. Tapi puncaknya kata Rasulullah itu puasa pada Asyura. Asyura dari kata asyara. Asyara artinya 10. Asyura ke-10. Ini asyara ini pernah jadi masalah sama jamaah haji kita yang kebetulan orang Sidrap. Siapa di sini orang Sidrap? Ya. Banyak ya. Pergi haji, beli barang, dia tanyakan, siagal linayai. Orang Arab hanya menerka pasti menanyakan karena menunjuk barang. Dan saya menjual. Dia bilang asyara. Nah, saya asyara. Nah, wajah asyara. Dia nelok malai Pak Balue. Lah, asyara. Iya, nah, asyara tu walik. Kau dikumpul kan asyara. Nah, oleh asyara tu bilang itu asyara. Allahu Akbar. Rasulullah menurut riwayat Imam Muslim Ibnu Majah dari Abi Qatadah ditanya keutamaan puasanya hari Asyura, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, mencuci dosa setahun yang lalu. Dosa tahun 1422. 432. Namun Nabi menganjurkan untuk puasa 3 hari kalau bisa. Hari ke-9, 10, dan 11. Kalau tidak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10. Kalau juga tidak bisa, hanyalah 10-nya, oke. Yang Asyuranya itu. Kebetulan hari Asyura, hari Kamis yang lalu, ya Kamis sebelum ini, malam Jumatnya itu saya pengajian di Masjid Al-Markas Maros. Ternyata di sana dibuatkan acara. Acara ya di mana bupati hadir. Yaitu apa? Nafat tanding ibu-ibu peca. Peca Asyura. Nah ini masih ada di tengah-tengah masyarakat kita itu yang melakukan itu kalau Asyura. Yang saya hadapi sendiri 1 baki. Bupati juga 1 baki. Ya, peca kayak piramid itu. Bertimbun di atasnya itu pakandriana, kani manu, kani dagina, kani doana, kani agana, kani balena. Berikut juga itu buah-buahnya. Mandike nagana pura-pura lapak-lapak nih. Nah. Buka bersama. Jadi dikembangkan itu puasanya hari Asyura. Dan setelah selesai kita naik ke lantai 2 untuk salat maghrib, dan setelah selesai salat maghrib diadakan acara, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan bupati, lalu saya diminta untuk tausiah yang ditutup dengan doa, baru kita salat Isya berjamaah. Nah, di sinilah saya ambil kesempatan untuk menyampaikan tadi ini. Hal yang dibenarkan untuk diteruskan ialah sebenarnya melonggarkan belanja untuk keluarga dan tanggungan kita. Dan itulah yang berkembang di masyarakat kita dengan peca. Sebenarnya dasarnya ialah
ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan, man ausa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma asyura ausa'allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa yang melonggarkan belanja untuk keluarga dan tanggungannya pada hari Asyura, Allah akan melonggarkan rezekinya pada tahun itu. Saya ulangi terjemahannya. Siapa yang melonggarkan belanja untuk keluarga dan tanggungannya pada hari Asyura, Allah akan melonggarkan rezekinya pada tahun itu. Apa namanya perbuatan ini? Ini masuk dalam kategori sempana dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa kita disebut senu-senuang. Apa itu senu-senuang? Senu-senuang ialah doa dalam bentuk kiat-kiat atau dalam bentuk simbol-simbol. Saya ulangi, doa dalam bentuk kiat-kiat atau simbol-simbol. Dan ternyata Rasulullah SAW senang melakukan hal itu. Di mana menurut riwayat Bukhari Muslim dari Anas dikatakan, karena Rasulullah SAW yuhibbu tafaul, adalah beliau baginda Rasulullah SAW suka bersempana, suka masnu-senuang. Sebagai contoh, ketika anak dilahirkan, Nabi anjurkan diazankan di telinga kanannya, dikamatkan di telinga kirinya. Buat apa? Ini contoh senu-senuang. Azan itu kan hanya untuk salat 5 waktu. Tidak untuk salat sunat. Insya Allah kita salat Id, tidak ada azan. Kita salat jenazah jamaah, tidak ada azannya. Sebagai pengganti untuk komando kepada jamaah untuk salat, maka di situ dikatakanlah as-salat jami'ah rahimakumullah, as-salata jami'ah rahimakumullah, atau as-salatu jami'ah rahimakumullah. Kata-kata ini masih sering saya dengar dibaca oleh imam-imam di Makassar ini kalau sudah siap mau takbir. Padahal bukan itu. Ini adalah komando pengganti qamat untuk salat sunat yang dilakukan secara berjamaah. As-salatu jami'ah. Boleh dilengkapi salatu idil adha, salatu idil fitri, umpamanya salatul janazah jami'ah rahimakumullah. Tapi bukan untuk salat fardu. Untuk salat fardu hanya komando untuk meluruskan dan merapatkan saf. Itu contohnya tadi, Nabi menyuruh siapa yang melahirkan anak kemudian mengazankan di telinga kanannya dan mengkamatkan di telinga kirinya, maka tidak suka diikuti oleh setan, oleh jin. Karena jin itu suka ikut-ikut. Asana coe-coereng. Proses itu coe-coereng, napa gesa-gesang, napa tama-tamang. Tama-tamannya oleh ini Pak rupiah. Ya, itu prosesnya itu. Nabi mengatakan begini, ini contohnya sempana. Contoh lagi sempana yang dilakukan Nabi. Apabila ada yang melahirkan, maka benda asing pertama yang masuk dalam kerongkongan bayi itu adalah yang manis-manis. Yang dipraktekkan Nabi kurma. Kurma yang dicercah, kemudian dimasukkan dalam mulut anak. Apa tujuannya ini? Senu-senuang.
supaya anak itu hidup macening atau ngena. Macening atau ngena. Jadi itu senung-senung itu adalah doa tapi dalam bentuk simbol-simbol atau dalam bentuk kiat-kiat. Nah ini sampai di tanah air kita. Lalu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Si semisi tahu kumeriolo mandre ke Roma. Ya baku tak kau pepa bekai. Kan naik kapal laut. Belum ada namanya mall, belum ada namanya supermarket. Dia pagak ke Roma balu saliwen. Di saliwen jamaah haji. Jadi kalau ada jamaah haji yang kasih keluar kurmanya sehari waktu dia tiba, habis juga ketika itu. Jadi masalah. Bagaimana kalau ada kelahiran? Mau dilakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi? Pikir. Ampu terak pikirannya. Gangkana letuk pikirannya ki kalu kue. Oh, cocok. Kue kalu kuna ipam mimireng rapungana. Sebagai ganti kurma. Pak Emin kakampota. Hanya dalam perjalanannya jadi salah arah. Bagaimana? Contohnya barakna. Ini yang sering terjadi. Maku cekei, bahasa ogi nama maku cekei, akika. Biasa, nolik ni temak barasanji. Waktu na baca serakah, ikokon yang naik masuk saliwan. Ifaceren ya kalau kuloloero. Kurang cocok. Tapi, engkau ni goncingnya ya labu aki kalau kue. Biasa tu engkau ranteh, nalorok tama ki kalau kue. Padahal sebenarnya tujuannya air kelapa ini yang mau dijadikan pengganti kurma. Masuk. Ya. Boleh ni guru saliweng. Nah goncing. Nah patama tofa gemuk eki kalau kue. Suku nih. Seruntuk nih. Itulah yang kejadian. Dan tidak dilanjutkan. Padahal Nabi anjurkan itu digundul habis. Digundul habis. Ya, rambut anak itu untuk apa? Kemudian ditimbang dan beratnya itu dinilai dengan perak atau dengan emas. Umpamanya berat rambut itu 1 gram, berapa harganya 1 gram emas? Ya, kalau sanggup, kalau tidak sanggup berapa harganya 1 gram perak untuk bersedekah orang tuanya. Dan sering masyarakat kita sekarang terbalik. Alena sila isoloki. Jadi dibuat acaranya yang sedemikian rupa baru dikasih undangan seperti undangan pengantin ya. Lain ini ya apa kue. Padahal dialah yang disuruh bersyukur dengan berbagi kegembiraan dengan bersyukur kepada itu tadi, itu anjuran agama kita suruh sedekah. Alena harus sedekah. Ini makanya perlu pemahaman ini. Ya, kita harus siap. Ya. Jadi bagaimana ini kalau andai kata masih mau memakai kelapa? Kalau masih mau memakai kelapa, maka diikutkan itu ipari lojo ma bojo itu ya lojo malampe buat dingin selain kelapa ada 2 gelas disiapkan di sampingnya kalau masih mau menggunakan itu. 1 tempat sendok, 1 tempat gunting kecil. Ajak nana gunci cari-cari. Nah, nanti setelah tiba di luar oleh Al-Mukarramun, bapak-bapak kita, orang-orang terhormat kita ini memulai secara simbolis menggunting. Diambillah gunting itu, digunting rambut anak, baru dimasukkan di gelas gunting. Aja apa tame kalau kue. Di gelas gunting. Kemudian ambil sendok itu dicelupkan di kelapa, baru dimasukkan di mulut anak. Jadi air kelapa itu tetap steril, tidak terkontaminasi. Jadi yang perlu tahu ini ibu-ibu karena menyiapkan dan bapak-bapak yang melaksanakan. Ya kudek ni sengi dapat tamatopa goncing kilan nama tu anu dapat tamatopa gembok nak kilan nak kaluku padahal tujuannya ya. Jadi sesudah itu baru diambil sendok-sendok itu dicelupkan. Jadi lain tempat ini gunting, lain tempat sendok.
Dan nanti setelah selesai, dilanjutkan dengan diselesaikan, digundul habis. Ya, saya katakan kalau di daerah, itu sebaiknya kalau adakan akikah, undang itu penjual emas. Lalu minta tolong diikutkan timbangannya. Buat apa? Untuk menimbang nanti ini rambut. Menimbang rambut setelah digundul habis, ditimbang. Ya, lalu dilaksanakan itu. Itu bisa direkam semua dengan foto-foto, dengan video, dan menjadi kenang-kenangan yang sangat bagus buat anak itu nanti kalau apabila dia setelah besar. Ini peristiwa terjadi dulu waktu saya masih bayi. Karena sekarang ini bisa tidak sama waktu kita ini, tidak ada tukang foto apa segala macam waktu kita lahir, tidak ada tanda-tanda. Ya, jadi ini contoh sempana senu-senu yang dilakukan Nabi. Ya, nah ini terjadi pada hari Asyura seperti itu tadi. Nabi mengatakan siapa melonggarkan belanja untuk keluarga dan tanggungannya. Jadi ini sebenarnya Valentine Day ini buat kita ini untuk keluarga, bukan untuk fakir miskin. Fakir miskin kita sudah berikan bagian waktu Idul Fitri dengan beras, dengan daging waktu Idul Adha. Yang ini khusus untuk keluarga Rasulullah dengan tanggungan kita. Jadi kalau demikian, saya kira ibu-ibu tidak keberatan kalau bapak belikan umpamanya gelang emas, atau kalung emas, hadiah Asyura. Bagaimana? Setuju? Sangat setuju. Tapi bagaimana ceritanya Fecha? Itu pernah kita mengalami krisis luar biasa. Kata orang tua kita, yaitu tempo nipung. Itu ceritanya, tempo nipung. Luar biasa pedih nah tahu gangkana balacu bu waju. Kita buat baju dengan kain belaju. Ya. Maka ya biar nulen rapi hanya itu yang bisa dilakukan kalau Asyura. Pecak miok dinekmu. Jadi kalau sekarang ini ekonomi sudah lebih baik maka jangan batasi pada pecak. Buat yang ya tede aja nasi sama pecak nih. Ya. Ini mengenai Asyuranya itu. Lalu hal yang kedua tadi itu mengenai mapem malina. Nasabak naskeng nakase. Andai kata betul nakase itu hanya nakase orang kafir. Bukan nakase kita orang muslim. Kenapa? Karena bulan Muharram tenggelamnya dunia dan semua orang tenggelam kecuali Nabi Nuh bersama orang-orang beriman yang selamat. Jadi berarti ya nakasna kafire asalama kateri selenge bulan Muharram Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Lari ke timur. Ini di Mesir. Lari ke timur. Ternyata ujung-ujungnya laut. Laut Merah. Terbentur. Mata ini. Kefir onai munrima lelung. Tasi imani oloi. Dia nato salama ya. Datang perintah. Pukulkan tongkatmu di laut. Idrib biasakal bahra. Dipukulkan. Masih wewe. Terbuka. Nabi Musa lewat bersama dengan orang beriman. Tiba di sebelah. Firaun masih ada di tengah laut. Siemu pemewewe. Tenggelamlah Firaun bersama dengan pasukannya. Habis. Dan hanya Firaun didapati jenazahnya. Diambil, dibawa, dimumi. Dan itu sampai sekarang. Irisan rupero tapanar. Maku pada tapanar Firaun. Ya metim ya lena. Tapi tahan. Bayangkan dengan
teknologi orang Mesir kuno itu memumi mayatnya itu sampai tahan beribu tahun, masa tahun tahan. Ya Allah, luar biasa. Ya. Jadi andai kata nakapiritane nakasa tadi ayat tosin dia lo pakai icilaka leta. Ya, mape mali ini mapu gahu. Sampai saya katakan kepada mahasiswa di Mangkoso waktu memberikan pengajian, siapa tahu besok lusa ya nanti ada yang mau nikah, kalau bisa kena 1 Jiwir 1 Muharram. Kamu tidak akan lupa seumur hidup. Saya nikah dulu itu 1 Muharram. Dan ini kampus 2 kita di Mangkoso itu Tondronge, itu diletakkan batu pertamanya 1 Muharram. 1 Muharram 1406 Hijriah. Diletakkan batu pertamanya. Dan kena pula hari Jumat. Kemudian tempatnya yang dikatakan orang kampung makere kurondronge, makere ya kutori kusotoro hitaro. Semua untuk memupus ini kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya tidak perlu. Ya. Jadi waktu kita berangkat dari Mangkoso dibuat jalan anak-anak itu. Jalan kaki, mak barisi, mendre. Masyarakat yang masih percaya dengan nakas itu, mak cili-ciling, age lo neta pesanterinnya ya. Nama cara-cara mapak gue. Eso nakas topi, eso jumat topi. Mana kamapak gua? Sampai engkau makara jaga-jaga kuna setungke tau tu matu engkana cera. Tungke tau tu matu engkana cera. Itu masyarakat masih percaya. Jalan terus itulah menjadi jalan sekarang di situ. Dari ujung utara sampai ujung selatan diletakkan batu pertama di bawah 1 pohon namanya pohon sampi. Nah, makanya itu ajakangnya makara kurondronya, taruh di makara. Nah, setengah-tengah, nah ini itu tolino kami nama kera. Nareko iri semua leta. Ini itu tolino kami nama kera. Iri semua leta. Walau kada karam Bani Adam. Kata Al-Quran. Ya kita ini yang telah dimuliakan oleh Allah. Ya. Lalu, alhamdulillah kejadian apa? Ternyata, apa yang dikatakan mereka itu tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Engkau tahu nggak Pak Konrona? Biasa naruntuk waktu penataan sering itu yang kerja menemukan, tapi yang ditemukan adalah cewek. Pak Kurang karena cocok nih itu apa orang ini taruh kurang cewek Pak Kurang ini salah ada ganggu itu. Nah sama cewek itu Pak Kurang, nah cowok itu taruh itu, alhamdulillah itu sudah berapa banyak yang sudah doktor, yang master, apalagi yang S1 itu. Ya, dan perkembangannya alhamdulillah sampai sekarang. Dan itulah yang kita mau kembangkan karena sudah sempit. Yang kita terima dulu itu 17,7 hektar. Ya, kita terima dari bupati yang sudah sempit. Itu yang kita kembangkan, mau kembangkan 50 hektar. Dan itulah kita tawarkan dengan wakaf. Ya, di mana Pak Bahar telah mewakaf. Ya, beliau mewakaf 1 hektar. Ini 1 hektar 250 juta. Beliau antar sendiri dulu di Rapokali 50 juta. Kemudian katanya selebihnya nanti itu ada lewat rekening, ada yang saya antar langsung. Beliau antar langsung bersama dengan istri beliau ke Mangkoso. Ya, kita bawa jalan-jalan sampai ke terakhir ke kampus 2 itu diperlihatkan beliau itu. Inilah kampus di mana kita kembangkan dengan wakaf. Ini sangat murah. Saya kira sudah sulit kita menemukan tanah untuk wakaf Rp25.000 1 meter. Berapa di Makassar ini tanah sekarang? Ada di Parepare itu, di Lapat D, ya spanduk menawarkan juga wakaf untuk tahfidz Quran. Tapi berapa? 1 meternya 1.250.000. 1.250.000 1 meternya. Ini di Mangkoso hanya 25.000 1 meter. Ada juga orang yang mau mewakafkan tanahnya di Pangkep. Katanya dekat-dekat dengan kampusnya Umi. Ya, dia sampaikan kepada saya.
saya katakan untuk lebih lebih afdalnya itu jual saja, baru dibawa ke Mangkoso. Karena mungkin 1 meter di situ di Pangkep jadi 4 meter di Mangkoso. Karena harga beda. Jadi lebih besar kita punya wakaf daripada di situ ditempatkan. Kemudian jama-jama tuh nek buru sikine lorong buru posantre kroa. Jama-jama lopos ya lo. Tanya jama-jama malomo itu sing mebu posantre. Ya, saya katakan praktisnya jual saja tanah itu, lokasi itu, kemudian dibawa ke Mangkoso. Dikenakan ini yang 1 meter hanya 25.000. Jadi bisa saja 1 meter harganya di Pangkep itu menjadi 4 meter atau 5 meter setelah tiba di Mangkoso. Ya. Hadirin hadirat, kalau sekiranya kita mau melakukan suatu hal di mana masyarakat setempat masih menganggap itu pemali, maka tabacangi Pak Dongen napa tajama. Tabacangi Pak Dongen napa tajama. Insya Allah amaki engkau Pak Dongen boleh kinabita. Pak Dongen boleh kinabita ngarampengi makna agam. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Wa la haula wa la quwata illa billah. Telulapami. Allahumma ya Allah. La ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Dan tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali engkau. Wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kecuali semuanya kembali kepadamu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Saya yakin kita semua sudah hafal. Betul? Kita semua sudah hafal Pacapurana. Oh, diulang. Iya. Ini bisa dipoto di sini ya kalau ada yang bawa kamera. Ya. Baru saya kirim di grup nanti. Baru diperbanyak. Sudah dengan artinya di situ. Ya. Iya. Baru kita pindah kepada menjawab pertanyaan tadi itu. Waktu-waktu yang dilarang orang melakukan salat. Kita diperintahkan melakukan salat dengan waktu-waktu tertentu. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Namun selain waktu di mana kita diperintahkan untuk melakukan salat fardu yang 5 ini diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Selainnya itu terbuka untuk melakukan salat-salat sunat. Tapi ada waktu di mana Nabi melarang kita melakukan salat. Di mana satu riwayat Bukhari, satu riwayat Muslim yang intinya sama. Satu mengatakan la salata ba'da subhi
hatta tatlu as-samsu wala salata ba'dal asri hatta tagrubas samsu. Tidak ada salat sesudah salat subuh sampai matahari terbit. Hatta tatlu as-samsu, sampai matahari terbit, dan tidak ada salat sesudah salat asar sampai matahari terbenam. Satu menggunakan kata as-subh, satu menggunakan kata al-fajr. Jadi satu hadis mengatakan la salat ba'dal fajri. Satu mengatakan la salata ba'da salati subhi. Tidak ada salat sesudah salat subuh. Yang satunya mengatakan tidak ada salat sesudah salat fajar. Terkadang ada orang mengatakan lain salat fajar, lain salat subuh. Padahal sebenarnya hanya istilah yang beda. Substansinya sama. Objeknya sama. Ya mutu tu salat subuh, ya mutu salat fajar. Kalau sekiranya lain salat subuh, lain salat fajar, maka orang di tanah suci tidak pernah salat subuh. Orang di tanah suci tidak pernah salat subuh. Kenapa? Karena yang tertulis di jam digital yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, di situ zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Jadi mereka hanya salat fajar dan salat subuh. Padahal ya bendanya itu juga, hanya namanya. Salat subuh ini punya 4 nama. Punya 4 nama. Salat subuh itulah yang populer di tanah air kita. Salat fajar di negeri Arab. Istilah yang populer di sana, salat fajar. Ya, ada lagi namanya lain, salatul gadat. Ini juga salat subuh. Ada lagi namanya lain, salatul bard, salat dingin. Itu juga salat subuh. Karena ada yang mengatakan man salal bardaini dakhal jannah. Siapa yang salat pada 2 dingin masuk surga. Yang dimasuk salat asar dengan salat subuh. Salat isya ada juga namanya lain, yaitu atamah. Atamah. Jadi dalam hadis ini seperti begitu. Nah sekarang pertanyaan, apakah betul-betul tidak ada salat? Sesudah kita salat subuh sampai matahari terbit, dan sesudah kita salat asar sampai matahari terbenam, masuk maghrib. Ternyata ada. Pertama yang tidak ada ialah salat sunatnya. Itu memang tidak ada. Salat sunatnya. Sesudah subuh dan sesudah asar. Karena itu ada lagi yang hadisnya lain. Kemudian bagaimana dengan salat-salat yang lain? Ada salat yang dibolehkan dilakukan. Jadi termasuk pengecualian. Mana? Yang pertama ialah salat yang terlebih dahulu penyebabnya. Salat yang terlebih dahulu penyebabnya. Contohnya, mengqada salat. Mengqada salat. Nabi pernah diketemukan oleh keluarga beliau, kalau tidak salah Ummu Salamah, menemukan salat sesudah salat asar. Ditanya, salat apa ini? Nabi mengatakan, ini adalah salat sunnah duhur saya yang tidak sempat dilakukan karena ada tamu. Tadi ada tamu, menyebabkan saya tidak sempat melakukan salat sunnah duhur. Ini dilakukan sesudah salat asar.
Jadi ini adalah pelajaran buat kita bahwa ternyata mengqada salat itu tidak memilih waktu. Sebagaimana ucapan beliau sendiri, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha iza zakarha. Siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka hendaklah ia lakukan ketika dia ingat. Maka ketika mengatakan ketika dia ingat, bebas waktu ketika dia ingat. Jadi boleh saja salat duhur kita qada pada waktu isya, atau salat isya kita qada pada waktu pagi. Karena baru sadar, dek was payangi sona uni. Dek pa boleh mak berjama ulo kabutingnya, na rewa ka lupa ini makara. Dek pa hurma sempanya, pak biasa aku mak berjama. Ternyata boleh kabutingnya, dek pa hurma sempanya soal kabutingnya, rewa mak teruk mana kamatin roh. Nah, dek ya, ternyata karena Nabi mengatakan falyusalliha idza zakara. Jadi mengqada salat itu tidak mesti menunggu waktunya. Pada barakna nah lupa masa pada subuh. Baca pasti ku subuh napa-napa kau Eropa. Nah subuh lupa jadi subuh tofi. Bukan begitu. Jadi boleh salat waktu malam dilakukan pada waktu pagi, pada waktu siang. Kapan dia ingat? Falyusalliha idza zakara kata Rasulullah. Dan ini terbukti pada diri beliau. Kemudian yang kedua, ternyata salat sunat juga boleh diqada. Ini ada kuat Nabi. Hanya hukumnya tetap sunat. Artinya bukan wajib, tidak wajib. Tapi kalau elok ke malah tambah-tambah palang, ya harga elok SKJ, silakan. Ya, karena Nabi lakukan seperti itu. Ya, Nabi lakukan seperti itu. Jadi beliau melakukan salat sunat duhur sesudah salat asar. Jadi ini waktu larangan. Tapi penyebabnya terlebih dahulu. Salat yang terlebih dahulu penyebabnya. Apalagi contoh yang selalu dilakukan di tanah suci setiap selesai salat jenazah. Salat jenazah. Setiap kita selesai salat, ada saja komando untuk salat jenazah. Kenapa itu? Salat terlebih dahulu, lebih dahulu matinya, baru disalatkan. Penyebabnya kematiannya. Salat yang terlebih dahulu, waktu anunya, penyebabnya, itu boleh dilakukan. Ya. Apalagi contohnya, salat sunat wudu. Terlebih dahulu berwudunya, baru melakukan salat. Ini boleh dilakukan sesudah salat asar, boleh dilakukan waktu sesudah salat sesudah salat subuh. Ya, yang terlebih dahulu waktunya, penyebabnya. Kemudian yang kedua yang boleh dilakukan, yang bersamaan penyebabnya. Yang bersamaan penyebabnya. Contohnya, salat tahiyat masjid. Kita sudah salat asar. Sebelum maghrib, datang ke masjid. Masih sore-sore jam 5 atau setengah 6. Masuk masjid. Ya, salat tahiyat masjid. Padahal tadi sudah salat asar. Ini pengecualian yang bersamaan penyebabnya. Yang tidak boleh, yang di belakang penyebabnya. Contohnya, salat sunat safar. Salat sunat safar. Umpamanya, sesudah salat asar, mau bepergian, lalu salat sunat, itu tidak boleh karena penyebabnya di belakang. Nanti sesudah salat baru berangkat, jadi penyebabnya di belakang. Penyebabnya di belakang itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau mau umpamanya mau naik haji, ya mau salat sunat safar di rumahnya, tapi waktu berangkatnya ini meninggalkan rumah sesudah salat asar umpamanya, tidak boleh melakukan salat karena penyebabnya di belakang, yaitu bepergiannya. Nanti sesudah salat baru bepergian. Jadi penyebabnya di belakang. Itu tidak boleh. Jadi kalau demikian hanya membaca zikirnya dan doanya, tidak salatnya. Ya ini mengenai salat-salat sunat, waktu-waktu larangan. Jadi kalau kita tidak tahu, yang kemata masjid mas sempatnya karena memang ya Nabi mengatakan iza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'ataini. Ya, apabila kalian masuk masjid hendaklah salat 2 rakaat. Ya, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Ya, alhamdulillah sangat menarik pembahasan kita pada subuh hari ini.
Tapi saya juga ada pendengar gurta bahwa sholat sunat subuh atau sholat fardu subuh, kalau kebiasaan kan biasa mahasiswa itu sholat fardu subuh terbit matahari karena dia main catur, main domino. Tapi keterusan sholat subuhnya itu terbit matahari. Saya bilang, ada ustaz bilang, selain fasalli nama kada usolli pada cobu lillahi ta'ala. Ya, jadi saya kira siapa di antara kita jamaah ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, memasukkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan, disilakan dengan hormat. Iya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sebagai pertanyaan mengenai waktu larangan, ada juga yang mengatakan kalau matahari berada di tengah-tengah langit dan kalau matahari sudah hampir sekali terbenam, begitu juga kalau matahari mumpuk waktu yang sangat itu. Yang kedua Pak Kiai, saya punya usul. Alhamdulillah usaha kita bersama untuk mengantisipasi gerakan Syiah. Alhamdulillah sudah terbit suratnya Sekda Provinsi Sulawesi Selatan 2017. Alhamdulillah diikuti oleh Makassar 2019. Diikuti oleh Goa 2019. Kemudian Parepare baru-baru ini 14 Juli 2021 juga mengeluarkan surat edaran mewaspadai saja para penonton. Ya, kami sangat mengharapkan siapa tahu dibaru juga dengan usaha kita dan Pak Kiai. Mudah-mudahan dibaru juga bisa diusulkan oleh pihak Kiai kepada Sekda. Mudah-mudahan keluar juga. Nanti kami berikan contohnya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, waktu larangan itu memang waktu tengah hari, memang termasuk waktu larangan. Menurut hadis Rasulullah termasuk memang waktu larangan. Adapun mengatakan waktu menjelang itu dalam kitab fikih dikatakan itu makruh tahrim. Ya, bukan haram, betul makruh tahrim, karena selama belum sampai dikatakan Rasulullah kita jangan menetapkan. Rasulullah mengatakan sampai terbenam. Jadi terbenamnya itu yang larang. Ya, begitu juga sampai terbitnya itu sudah boleh kalau sudah terbit. Tetapi untuk ihtiyati namanya sampai ada seperti itu. Ya, pandangan untuk penjaga-jagaan, pengawasan. Ya, saya kira demikian. Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Andre Guruta Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajdi. Ada yang saya mau tanyakan, ini Pak Kiai, tentang sholat jamaah, karena saya sering keluar kota. Beberapa yang sering saya lakukan sholat di jamaah memang baru keluar berjalan. Tapi pernah saya mendengar dia bilang, kan kau belum berjalan, kenapa mau di jamaah? Jadi saya bilang, wah ini juga sering saya lakukan. Apakah memang seperti itu? Yeah. Kemudian yang kedua, sholat malam itu ada yang mengatakan abdalnya itu jam-jam 2. Ya. Tapi pernah juga saya mendengar sebaiknya kita
sholat itu selesai sudah masuk sholat subuh. Karena jangan sampai jam 2 sudah kecapean, ngantuk, tidur, dan lalai sholat subuh. Terima kasih. Itu yang saya hanya mau konfirmasi saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang pertama, bahwa menjamakkan salat, apakah boleh sebelum kita tinggalkan rumah atau nanti setelah kita tinggalkan rumah? Ada hadisnya Anas yang dipegangi oleh ulama, di mana beliau mengatakan, saya bersama-sama dengan Rasulullah akan pergi ke Mekah dari Madinah. Sudah masuk waktu duhur. Lalu yang terjadi, kami salat duhur bersama dengan Nabi di Madinah secara sempurna. Baru berangkat. Nanti singgah di Bir Ali, singgah di Zulhulaifah, salat asar kasrah 2 rakaat tanpa jamak karena salat duhurnya sudah dilakukan di Madinah. Ini dipegangi ulama bahwa sebelum meninggalkan rumah kita belum melakukan menjamak salat sebagaimana dilakukan Rasulullah. Meninggalkan Madinah, masuk waktu duhur, hanya salat duhur di Madinah tanpa melakukan jamak. Sementara asarnya nanti singgah di Zulhulaifah atau di Bir Ali melakukan salat asar dengan kasrah. Ya, dengan kasrah. Ya, itu mengenai itu. Yang kedua tadi apa? Ya, keutamaannya. Iya. Ya. Salat lail itu nama umum. Semua salat sunat yang dilakukan pada waktu malam sesudah Isya itu masuk salat lail. Tetapi ada lagi salat lail yang dilakukan setelah kita tidur, itulah yang disebut tahajud. Jadi tahajud adalah nama khusus salat lail yang dilakukan setelah tidur. Lalu waktunya itu yang afdal setelah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam. Ada riwayat yang menyebutkan 1/3 terakhir, berarti mulai dari jam 2. Tapi di mana di situ kita lakukan? Ya, tentu kita pilih yang terbaik buat kita. Kalau umpamanya seperti itu terancam salat subuhnya, jangan yang dilakukan macam itu karena justru terancam bahaya. Karena Nabi membuka waktu. Ya, ada saat pada waktu lewat tengah malam kata Rasulullah di mana Allah turun mendekat kepada hamba untuk mendengarkan doanya. Apakah untuk dunianya, untuk akhiratnya, terserah. Tapi Allah mendekat. Makanya di situ afdalnya melakukan salat. Kenapa? Karena pertama, kesulitannya dilakukan setelah kita tidur harus bangun. Kemudian yang kedua, waktu itu sendiri. Di mana terjadi 2 pendekatan. Pendekatan dari Allah karena adanya turun mendekat. Dan pendekatan dari hamba dengan melakukan salat, yaitu sujud. Di mana Rasulullah ada mengatakan ya bahwa aqrabu ma yakunu abdu bi rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat hamba itu kepada Tuhan tatkala dia sujud. Posisi yang paling dekat hamba kepada Tuhan tatkala dia sujud. Nah, ini dia sujud pada waktu lewat tengah malam. Pada waktu itu juga Tuhan lagi sementara juga mendekat kepada. Jadi bertemu 2 pendekatan, itu keutamaan melakukan salat tahajud itu. Ya, mana yang afdal? Pokoknya asal sudah lewat tengah malam, jam-jam 2 ke bawah, oke lah.
Kalau ditakutkan seperti ya nanti terancam salat subuhnya, itu lebih bahaya itu. Yang mengejar yang sunat lalu menjadi kalah, menjadi rugi yang fardu. Ya. Kita lihat yang hafal. Karena semua waktu itu kita tidak tahu di mana nanti itu, yang mana yang Tuhan pilih doa kita untuk diterima. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Waktu sekitar. Ya. Ya, siapa tahu ada dari Zoom. Disilakan, ada dari Zoom mewakili perwakilan dari Zoom. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof. Saya Muhammad Nasir Nawawi dari Taman Andrea ingin bertanya kepada Guru Ta tentang masih berkaitan dengan Asyura. Iya. Iya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pendapat masyarakat yang awam makar di kampung saya juga di Sopeng, di Batu-Batu, masih ada pemahaman begitu Pak Kiai tentang Anas tahu hari makar dan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Ya betul. Iya. Puncak namanya Tukra. Pondok Perubahan. Iya. Di Batu-Batu masih ada yang mengharamkan petetuk bola setahun 1 Muharram. Nah, seperti yang kita pahami bahwa untuk mengikis itu memang tidak segampang membalikkan tangan. Betul. Semudah itu harus sedikit demi sedikit. Bagaimana petunjuk Prof untuk menghilangkan secara beransur-ansur hal pemahaman seperti ini? Khususnya orang-orang tua kita yang sangat sulit untuk diberikan pemahaman, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi saya katakan masih ada di kalangan masyarakat kita yang masih percaya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin pertanyakan kepada Guru Ta. Kalau mau bepergian, ada namanya salat safar. Yang caranya salat safar yang terbaik menurut Guru Ta, apa sebelum berangkat atau di mana dilaksanakan yang terbaik? Karena yang selama saya lakukan sebelum berangkat saya salat safar. Seperti mau ke Tanah Suci, mau ke daerah, itu salat safar. Dan ini kan penyebabnya belum pakai berangkat, masih ada di rumah. Kita salat safar memang dan kita minta selamatan di sujud terakhir. Kemudian yang kedua, ada namanya salat isra. Nah seperti sekarang, yang mana lebih afdal, mendengarkan ceramah atau kita salat isra? Karena kalau diikuti ceramah terus lewat ke salat isra, benar pahalanya luar biasa. Itu yang saya mau tanyakan para Pak Kiai, Guru Ta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alena na yolo to batu-batu iwe. Apa yolo to simaku tanah. Perlu disampaikan kepada masyarakat kita bahwa Mapem Mali itu merugikan kita. Merugikan kita.
Ni katanya mah pemali aro bangsa na barat nama kadaku bare aja meluka sompe. Dan nama pemali bangsa na aro. Betuana menghindari bahaya. Apa mana saya ro maka nama raja bombangi ya ku bare. Ma pemali bangsa na ya ro mana pemali yang ikarawa sarekna botina. Ya. Pertama dari segi akidah. Dari segi akidah kita tergolong melakukan syirik. Nah, syirik ini adalah induknya dosa. Kenapa? Karena Allah mengatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min khasirin. Andai kata engkau Muhammad sendiri melakukan syirik, maka pasti akan runtuh semua amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Capuk sempajange, capuk puasai, capuk sumbangange, capuk haji, capuk meradegaga. Ancur manang nareko tergolong melakukan syirik. Sementara Nabi sendiri juga melakukan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Mapemali itu adalah syirik, mapemali itu adalah syirik, mapemali itu adalah syirik. Merugikan akidah. Kemudian yang kedua, merugikan duniawi kita juga. Kenapa? Karena kapan kita mapemali dalam satu hari, berarti itu secara logika kita membatasi rezeki kita pada hari itu. Nasabah dena takedo kuro. Dena takedo kuro. Coba lihat, siapa yang paling banyak pembalina macipito tu dalekna. Siapa yang paling banyak pembalina macipit dal nasabah. Semua ya waktu-waktu yang dia pama pembalian itu terbatas sudah gerakannya di situ. Terbatas. Allah memberikan kita kepada kita ini 7 hari. 7 hari terbuka untuk rezeki kita. Untuk melakukan sesuatu hal, pilih di situ mana yang terbaik buat keluarga. Kalau tempo dulu, ya pana Pak Bukti tahu nareko purengalang. Nasabak jama-jamata Pak Galuh mana mi? Pura pengalang. Napa Pak Bukti? Napa na pite situ waktu kaleleng. Tane waktu cara keteng. Magi nareko cara keteng masuli balewe. Jadi pite waktu kaleleng. Maka pite mana yang terbaik? Ya, si sana pamulin mancai pegawai negeri, na pite si asolibur, na sabak angka kasih arwan nanurena mak jama mabela, wedding folen arek waktu libur i, neka makuke, na pite si waktu kerja, magi na sabak naseng, kumani kantor terlo kabutinge, dan anak jampai makan apa perlu mak jasa, apa keren ni bate poncen yang itu pakai boleh kantor jaji ni, jadi yang penting deh ujung-ujungnya duit. Ya, maaf pemali ya, maaf pemali itu menyempitkan rezeki sendiri, Kita mana yang terbaik buat kita dengan keluarga, lalu yang kita tidak pilih ayatnya atau makan aja. Kenapa? Karena kalau kebetulan hari itu hari ada yang mati, hari itu juga ada yang lahir. Nareko ongke rosoe tahu rogin katotu tahu saro dan kangen aja tete maja tete made cenge. Saya menyaksikan dulu waktu Pak Aksa menikahkan putrinya yang bungsu di Jakarta, ya namanya Atira. Katanya apa? Ini nama neneknya karena persis neneknya Atira meninggal, dia lahir. Nah palete asanaloka kuro. Maka singaro. Ya. Vite maka singe. Ya, jangan kita percaya yang kita tidak pilih. Karena ada orang lahir, ada orang mati, ya lema dicenge. Ya, dicenge kembali. Ya merugikan agama, merugikan diri sendiri. Jadi sapo teh boleh takalala, boleh batu-batu Memang masih banyak di sana itu. Engkamu pakai kuro parakai saya tanya ancik ki rakyana, na bocok-bocok. Ya, itu masih melakukan syirik macam itu. Ya. Harus dikasih contoh-contoh.
andai kata tongeng ya bicaranya, kita akan mendengar berita luar biasa tentang banyaknya bahaya yang terjadi pada waktu Selasa 1 Muharram yang lalu. Tidak ada. Tentu mengkali ke berita, kapal lutut mak denek, kapal teleng, otot lepo ya rek lepo-lepo. Banyak kejadian peristiwa menarikkan. Kulena metode masuk nasabah nakasei. Dia apa? Tidak ada buktinya. Nah, kadang-kadang kalau memang nakasana kafire aja naik dipakai, nakasana kafire aja naik dipakai, merugikan diri sendiri, baik dari segi akidah nasulangi ki, baik dari segi kehidupan duniawi kita nasulangi ki, ya, mengenai pemali, ya. Apa engkau tahu maki? Ele loka masing papindreng, indreng ireking. Masalah bola na. Tahu tepang kamu na tahu mapolo mesangawo. Tela cuna sana polo si daleku. Ya bangsa nero. Inasa si na polo dapat leto urusan nero leto urusanmu. Magi barakna ko salah-salangi telu kaki meja. Magi ku tanggal anak mana nengi nanti mete ke meja, jangan begitu. Agama kita meminta kita itu bersifat optimis, jangan pesimis. Ya, selalu yang baik. Sampai coba dalam Al-Qur'an, wahai pendosa-pendosa, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita diminta untuk selalu optimis, jangan pesimis. Karena sapu tak boleh sopeng, boleh tak kalah. Kemudian ini Ibu. Iya Mas, Bu Jamiah salat safar dia melaksanakan sebelum mengenai berangkat. salat sunat safar. Ya, salat sunat safar adalah kegiatan terakhir yang dilakukan di rumah sebelum berangkat. Kegiatan terakhir yang dilakukan di rumah sebelum berangkat. Jadi, pada saat-saat terakhir, kita menyiapkan diri untuk salat sunat safar, berarti pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang memang sudah mau dipakai keluar dari rumah, berangkat. Kita siapkan apa-apa yang akan kita bawa. Nah, bangsana jamaah haji kami ini kuro tas naro, ya nasabah tentu tas nama nih, ya troli nama nih, nasabah laba nih kopor nareko haji kecuali nareko bepergian ke luar daerah atau bagaimana sudah disiapkan di situ. Ya HP-nya apa sudah di situ, kacamatanya yang pakai kacamata sudah ada di situ semua siap. Lalu melakukan salat ini dengan niat saya berniat salat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Saya berniat salat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Sesudah baca Fatihah, baca kuliah. Sesudah baca Fatihah, rakaat kedua, baca kul huwallah. Ya Pak, mana ya toh. Dan setelah selesai, kita baca zikirnya, kemudian doanya. Zikirnya 2, yaitu pertama, ayat kursi. Kemudian yang kedua, li'ilafi Quraisyin. Ya. Kemudian doanya juga 2. Satu waktu kita sementara duduk, satu nanti ketika berdiri sudah akan meninggalkan tempat. Waktu kita duduk, doanya aja nanti pudangi kapal, itu tahu apa lagi. Ya, mungkin nanti dikasih tesnya sekalian ini. Karena maka beu tu bawa mifamu maka itu nulis ya itu nana. Ya. Kesimpulannya itu tadi. Dan setelah selesai langsung kita angkat barang. Jangan lagi tinggal duduk. Setelah selesai dibaca doa berdirinya itu. Doa berdiri itu sudah laporan memang kepada Tuhan bahwa saya ini sudah mau meninggalkan rumah. Jadi aja nasoro si macurita. Makanya tuh pakai janji kok tuh jopa deh maka.
Iya. Makanya ini kegiatan terakhir di Iya. rumah, bukan di masjid, di rumah, di rumah. Justru kalau kita pulang itu yang disunatkan singgah di masjid. Kalau kita pulang, ya. Ini mengenai salat sunat safar. Ya, yang kedua tadi. Soal salat isyraq. Yang mana afdal ini kalau sementara pengajian ada juga yang sudah ke pinggir salat isyraq karena memburu waktu. Apakah ketinggalan pahala haji dan umrah atau bisa jadi tunda-tunda, Guru? Salat isyraq hakikatnya salat duha. Oh iya. Kenapa diberi nama isyraq? Sesuai waktunya matahari baru terbit. Nabi sebenarnya dalam hadisnya tidak menyebutkan salat isyraq. Iya. Hadisnya mengatakan, Salat duha. man hadaral as-subha fi jama'atin. Man hadara salatal fajri fi jama'atin. Kembali lagi istilah. Siapa yang menghadiri salat subuh secara berjamaah di masjid, summa jalasa, summa kada yazkurullah ta'ala, kemudian ia tinggal duduk sesudah salat berzikir-zikir, hatta tatlu as-samsu, sampai matahari terbit. Itu batas minimal. Matahari terbit. Berhenti zikirnya. Summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Ini menurut riwayat Tirmizi. Menurut riwayat At-Tabarani disebutkan summa shalla sabhata duha. Kemudian salat 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Bagaimana? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka ia mendapatkan pahala sama dengan 1 haji plus 1 umrah yang sempurna. Lalu, mengapa muncul isyraq? Isyraq adalah penamaan ketika matahari baru terbit. Matahari baru terbit. Itu namanya syuruk. Makanya kalau ada jam digital yang berbahasa Arab, di situ ada sebutkan syuruk. Itu waktu syuruk, waktu matahari sudah terbit. Sehingga salat duha ini diberi nama sesuai dengan waktunya. Karena ini dilakukan waktu matahari baru terbit, sehingga diberi nama salat isyraq. Yang hakikatnya salat duha. Salat duha. Apakah dengan niat isyraq? Oke. Dengan niat duha juga oke. Ya. Hanya kalau baru terbit, ya itu bisa diberi nama isyraq. Tapi kalau sudah tinggi nanti tidak bisa lagi diberi nama isyraq. Harus duha. Malah kalau jam-jam 9, jam-jam 8, jam 9 matahari sudah mulai panas, itu bisa lagi diberi nama salat awabin. Karena ada Nabi mengatakan lagi, salatul awabin idza ramadatil fisal, salat awabin apabila anak unta sudah kepanasan batu-batu. Nah, kita mengatakan, oh ini jam berapa itu? Anak unta sudah kepanasan batu-batu. Nah, itu jam-jam 8, jam 9. Ini negeri Arab. Ya, itu sehingga salat duha itu bisa lagi diberi nama salat awabin karena Nabi memberi nama seperti itu. Itulah tadi saya katakan dari awal bahwa ada salat itu punya nama-nama macam-macam. Ya, kita jangan terlalu dengan nama ini istilahnya karena tujuannya kan satu yang di atas itu untuk di atas. Apa diberi nama salat awabin, diberi nama salat duha, yang paginya diberi nama salat isyraq, atau pokoknya intinya satu untuk yang di atas itu. Ya. Yang di atas itu salat isyraq. Tapi dalam hadisnya Nabi tidak menyebutkan isyraq. Itu istilah yang diberikan. Ya. Mengenai waktunya itu. Apalagi? Iya. Tapi Guru ada juga ini sedikit. Kalau awabin antara maghrib isya, Guru Itu juga awabin. Awabin.
Kata dasarnya awwab. taat. Bentuk jamak awwabin. Artinya orang-orang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tahu si mata engkai mangulele pat depe yalena kipuana yariasek awwab. Jamaknya awwabin. Awwabin. Yesus pajanna ya he tahu maraja mangulelewe pat depe alena kipuana. Salat awwabin. Salat isyraq. Kalau dikaitkan dengan yang melakukan tadi ini, ya itu terserah dia. Mungkin juga dia mau melakukan secara sendiri-sendiri karena dianggapnya tidak boleh dilakukan secara berjamaah. Ya, tetapi saya kira nanti sekalian saya bawakan hadisnya, kitabnya di sini untuk dijelaskan lebih lanjut persoalan ini dengan doanya segala macam insya Allah. Ya, saya kira demikian. Barangkali cukup pertanyaan sudah ada. Ada satu lagi. Oh, iya silakan. Kapan waktunya berakhir? Nanti ibu-ibu marah guru tak kalau tidak dikasih. Soalnya kalau kita juga ada pekerjaan yang lain, jadi semestinya dibatasi nih. Iya. Kita punya acara berakhir jam sekian. Jadi memang siap yang mau bertanya. Apalagi? Kalau mau diturunkan kapan waktu mompo, kapan waktu mompo, memang begitulah modelnya. Iya. Iya. Cukup. Apa? Oh. Simpan untuk pengajian yang akan datang. Afdalnya salat isra mendengarkan kajian. Mana yang lebih afdal? Kalau mau lebih afdal, selesaikan dulu pengajiannya baru salat. Wah itu. Kalau mau afdalnya selesaikan dulu pengajiannya karena kita mau juga salat, bukan artinya kita tidak mau salat, kita juga mau salat. Malah kita mau lakukan secara berjamaah. Nah, dan itu ada lagi hadisnya. Orang yang tidak menemukan hadisnya secara berjamaah, tentunya dia salat secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, disinilah perlunya kita belajar terus. Ajaran terbatas Pak disenyata. Dia akan dilakukan secara sendiri-sendiri. Padahal ada hadisnya, di mana kita melakukan secara berjamaah. Ya. Saya kira demikianlah acara kita pada hari ini. Dan sebelumnya ada permintaan dari jamaah kepada guru tak untuk didoakan. Ada 3 macam doa di sini, yaitu almarhum guru tak Ustaz Haji Arifin Rashid. Kemudian baru-baru meninggal ini, ini sudah berapa tahun yang lalu. Pertama, yang kedua Makra Ali, sopir rektor Umi meninggal. Ali Dentali di Makra Dentali. Yang kedua yang ketiga Prof Ma'ruf Hafiz yang sementara juga. Saya juga merasa berat ini dan bahkan dilarang untuk menyampaikan, tapi saya juga merasa berat tidak sampai kepada guru, kepada Pak Rektor juga sakit, tapi dia bilang ya sampaikan, tapi saya mungkin tidak marah karena guru tak yang langsung juga mendoakan. Satu keluarga kasihan, tapi dia bilang kemarin saya di lantai 4 dan jangan tapi saya merasa berat kalau tidak, mumpun ada guru tak bisa mendoakan juga. Iya, mari kita doakan mereka itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultani. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'us rahmatul alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa asib madakhalhum wa ghasilhum bil ma'i was sadri wal barat wa naqqihim min khataaya kama yunaqqa as-sawbul abiru min ad-danas wa ablihum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min qabri wa azaban nar wa adkhilhum jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ghafir lana wal ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar
ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabb. Ila ruhihim al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan membaca kafaratum subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari membaca alhamdulillahirabbil alamin wa akhirul kalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.